Ya, paham saya. Saya secara umum sudah paham. Ini sejatinya kalau Panjang masuk ke ChatGPT, cari itu Francesca Fernando tahun 2012. Dia seorang sosiologis yang dia mengkhawatirkan ancaman robotik terhadap manusia. Sehingga dia mengarang sebuah buku Post Humanities. Ya, masuk di situ. Apakah manusia akan terancam kemudian ada robot? Sejatinya tidak. Makanya saya katakan tadi ada kata-kata A, artificial. Artinya itu buatan. Bukan organik atau original neural networks. Tapi artificial neural network, artificial machines. Dalam diri manusia itu ada 4 intelligence. Sedangkan mesin hanya memiliki 1 intelligence. Apa? Kalau dalam manusia 4 itu 1 IQ, intelligent quotient, kecerdasan. Ya. Yang kedua ada EQ, emotional quotient. Yang ketiga ada apa? Ada SQ, social, social quotient. Yang keempat ada SP. Itu sebenarnya sama dengan apa istilahnya sifat-sifat rasul ya. Tabligh, amanah, fatona, sidik kan gitu ya. Sebenarnya di situ. Nah, mesin hanya punya 1 IQ tadi. Dan itu pun mungkin mampu meniru ya 20 sampai 30% daripada IQ-nya manusia. Mesin itu. Jadi dari penelitian-penelitian yang ada, mesin itu hanya punya ketangguhan di dalam eksistensi dan presentasi, tetapi dia tidak punya kecerdasan yang optimal seperti manusia punya. Makanya ada suatu hal yang bisa potensi keliru. Walaupun ChatGPT belum tentu dia 100% betul. Makanya banyak harus punya check and recheck. Paham kira-kira? Tapi emotional quotient-nya, panjenengan marah sama ChatGPT, banting laptopnya sampai rusak, ChatGPT-nya tetap bekerja kalau itu belum selesai. Paham ya? Tidak akan bisa dia memberikan perlawanan kepada Bapak. Tapi lain dengan manusia ya. Kalau manusia ngajir tak gendam aja dengan mancing, matanya aman ngajir misalkan. Bah, langsung gitu kan dia. Bah, apa nantang mana itu akhirnya. Karena dia punya emosional quotient. Tapi suatu saat dia istighfar kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Segala patu, segala atokar, segala itu mesin tidak punya Pak. Salah dia tidak akan minta maaf kan begitu. Paham kira-kira? Dan yang terakhir setelah itu dia aberit Pak, spiritualitasnya. Itu manusia Pak butuh. Maka tidak perlu khawatir tidak akan terancam keberadaannya. Iya. Anak robotot. Ini kan harus ada pembatasan. Dia makanya apa yang butuh kita lengkapi, literasi kita harus diupdate di atasnya robot Pak. Paham kira-kira ya? Sehingga kita tidak kalah sama mereka. Makanya benar ini sudah kata Rasul itu tolabul ilmi minal mahdi ilallah. Tekaatu apa kun Pak waktu belajar supaya tidak kalah sama generasi muda. Kalau bisa berjauh sampai ke negara Cina itu kata Rasul. Australia ke Arab ke mana supaya tak karena panjenengan dolennya kurang jauh akhirnya panjenengan tahunya cuma itu. Khawatir nanti diganti dengan robot. Paham kira-kira ya? Tapi insya Allah karena mereka butuh rasa, butuh cipta, butuh karsa, maka anak itu tetap merindukan seorang guru, bukan merindukan robot. Karena guru disitulah ada proses digugu dan ditiru, ada proses back practices, ada proses uswatul hasanah,
maka panjenengan harus masuk ke dalam siswa sejauh mungkin. Bawalah dunia panjenengan jauh ke dunia siswa, hantarkan dunia siswa jauh masuk ke dunia panjenengan. Akhirnya panjenengan saling merindu. Kalau panjenengan masuk mahasiswa panjenengan, aduh, Arya Polen masuk Polen ke tangan saya, itu bahaya Pak. Tanda-tanda panjenengan dibenci oleh guru, oleh siswanya itu Pak. Aduh ini Polen itu, paham kira-kira. Kalau bisa, kalau tidak masuk, ya Allah kemana Bapak? Saya nggak sakit Bapak ini gitu. Kan begitu kan dia. Lakun panjenengan tepak kemana kemarin, urusan lah, ini urusan nyaring tuanya sih ya. Nah, ini itu berarti itu kan kasih muda itu kan kayak itu. Maka ini prinsip quantum learning, quantum thinking, saling ikhlas, saling juga membawa kepada kebersamaan untuk saling belajar. Makanya panjenengan berfungsi sebagai fasilitator, bukan seorang guru, maha guru. Tidak ada itu, tidak bisa kelas berlangsung. Akhirnya panjenengan menjadi exhausted teacher, teacher yang kelelahan. Paham kira-kira? Ngajar 24 jam, ya dalam seminggu, ngajar kelas lain, lo panjenengan sudah ya. Akhirnya anak telat sedikit, marah langsung, keluar, tak oleh. Telat 5 menit. Pokok lekun baru si telat, tak oleh masuk. Telat tibi ini gurunya kan ya. Namanya guru kan Pak. Nggak ada pasal yang keliru. Pasal 1 guru selalu benar. Pasal 2 kembali ke pasal 1 kan begitu. Akhirnya, Bapak katanya kemarin 5 menit telat tidak boleh masuk. Bapak kok masuk loh? Apa kelas sudah dimulai? Ya belum, nunggu Bapak. Ya berarti saya tidak terlambat. Yang mendampingi kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sen. Ya, nanti sambung boleh. Ini sampai sore. Ya alhamdulillah ya. Ini Pak Sen, tolong panjenengan berikan apa saja dalam sisa waktu yang sedikit ini, tunjukkan aja apa-apanya itu. Di sini boleh, di situ juga boleh. Ya. Ya. Tuh, singkirkan. Marilah, JetGPT, marilah. JetGPT. Bagaimana cari jodoh? Tak nemu. Ya, anu, Rob. Aku gini, itu, yang lahar, yang mahalan, yang lebih mahal. Nah, bisa. Kalau berempat ini Mas. Ya nek sakoni Arab. Yang penting tampil di depan umumnya. Kompak ini guru-guru. Aduh. Ini saya mau kata asik, makanya naik pakaian. Ya, kan anak-anak juga ada proses pembimbingan di Utama Raya, terus ke Pasir Putih, terus udah sebelum Pak Zainul Hasan kemudian menyampaikan mau materinya, makan nasi sodu Mas. kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Profesor Sulames Jamil. Ya kita tak kata berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Ya, berdiri. Ini. Ya. Ada ini sebentar. Langsung bisa. Kalau saya bilang 1, tepuk 1, bisa? Oke, kalau bilang 2, Papa tepuk 2. Kalau bilang 3, tepuk 3. Bilang 4, tepuk 3. Bisa? Kita ada 1, 2, 3. Ini sempat hidup Pak. Tepuk 3, berarti tidak bersuara, ya? Kok benar masuk sana? 1, 2, 3, 4, 5. Ini rekaman HP Mas. Baik,
Ayo, asli kalau yang salah itu satu. Nah, kalau semua di rumah bagaimana? Kawan. Siapa ya nanya? Yang bantu tapi pakai O semua. O semua. Bisa ya? Nah, jadi. Oke, sudah siap? Pak Sen? Sudah. Oke, kita bisa duduk lagi, nanti kita emosi lagi ya. Silakan Pak Sen. Mikrofonnya, Bu. Mikrofonnya. Kurang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nyambutan kehadiran kami dari Universitas Jember yang akan saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana menggunakan Internet of Things (IoT) berupa hardware dan software yang akan nantinya diimplementasikan dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Nah, penelitian yang kami lakukan di salah satu kelompok riset kami yang dipimpin oleh Bapak Prof. David adalah terkait dengan aspek STEM. Yang guru IPA, fisika, biologi, angkat tangan. Kelas berapa, Bu? Kelas 12. Ibu? Kelas 10. Bidang apa, Bu? Ya? Kimia. Bidang apa, Bu? Yang biologi ada? Biologi, Bu? Oke, baik ya. Nah, saya menyentuh salah satu aspek di bidang biologi dan fisika, baik itu juga nanti kimia, terkait dengan bagaimana mengupgrade kualitas laboratorium kita menggunakan IoT, Internet of Things, ya, yang berbasis Arduino. Ada yang tahu Bapak Ibu Arduino? Ada? Oke. Bapak guru apa, Pak? Informatika. Sudah pernah pakai, Pak? Sudah. Arduino Uno? Nano? Basic? Pakai Nodemsio pernah, Pak? Oke, iya. Iya paham saya. Jadi saya punya banyak sensor. Yang kami bawa ada sekitar 70 sensor. Ini dan ini juga karena saya sebagai dosen FKIP Universitas Jember juga sekarang sedang menempuh pendidikan doktor yang dibimbing oleh Prof. David. Jadi Prof. David membimbing saya. Nah, ini yang akan menjadi judul disertasi saya. Yang pertama adalah Design of IoT berdasarkan Nodemsio for monitoring temperature, soil moisture, and relative humidity as precision of agriculture. Ini penting Bapak Ibu. Artikel ini, karya ilmiah ini sudah terbit di jurnal internasional yang bereputasi. Nah, sebagai salah satu kelulusan doktor saya. Nah, joint works dengan Prof. David, Prof. Joko, dan ada satu riset asisten yaitu Mas Rifki yang sedang ada di sini. Nah, ini saya tampilkan instrumen alatnya. Di biologi ini cocok. Jadi nanti Bapak yang mengajar di TI bisa kolaborasi dengan Ibu yang mengajar biologi untuk menciptakan laboratorium yang berbasis smart laboratorium. Jadi semua parameternya tidak diukur manual, tapi terdigitalisasi. Nah, bagaimana contohnya? Saya langsung terapkan pada bidang precision agriculture atau pertanian presisi, pertanian akurat. Bagaimana air disuplai akurat menggunakan pembacaan sensor, suhu dijaga akurat menggunakan pembacaan suhu, dan kelembaban udara juga akurat dengan sensor kelembaban udara. Baik, ini alat sensornya. Bapak siapa? Bapak Aska. Ya. Jadi ada Nodemsio, pernah tahu Pak? Belum. Soil moisture sensor?
Oh, sensor LDR. Ya. Oh, ini sensor kelembaban tanah. Oh ya, sensor kelembaban tanah nanti dicacapkan di tanaman dan itu bisa mengetahui kadar air dalam tanah secara real time. Kelembaban tanah, kandungan air. Nah, mengukur kelembaban tanah, apa Pak sudah pernah dilakukan, Bu? Pakai apa, Bu? Bagaimana mengambil datanya? Misalkan diukur selama 1 jam, dicatat manual? Satu kali saja. Nah, kalau mengukur kelembaban tanah, diperlukan pengukuran yang cukup lama. Dan kalau kita mengukurnya manual, ditulis setiap 1 menit. Itu kalau katanya Mbak Sulman udara ya kepak, ya. Abitkan dulu itu ya. Nah, dengan menggunakan sensor, kita bisa melakukan monitoring secara real time. Nanti sensor ini dirangkai, dihubungkan ke internet, kemudian pembacaannya dibaca lewat aplikasi. Nah, sudah pernah pakai aplikasi, Pak? Aplikasi apa, Pak? Android IDE itu membuat codingnya, Pak. Bukan untuk membaca di internet secara real time. Nah, jadi kalau kita buat sensor, kita masukkan sensor itu program Arduino, kemudian kita tancapkan ke tanah, kita masuk ke server internet, maka akan dibaca grafik secara real time tiap 2 menit sekali. Sehingga grafik ini bisa membantu supporting data saat kita melatih siswa membuat karya ilmiah. Jadi karya ilmiah siswa salah satu indikatornya adalah data yang valid. Nah, begitu. Nah, ini pembacaan datanya dan yang tadi adalah alat-alat yang saya gunakan. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan sebuah asistensi atau pendampingan dan bagaimana cara membelinya, jadi SIGAN Universitas Jember, SIGAN itu kelompok penelitian kami, kelompok riset kami, sudah menjualnya lewat aplikasi toko online, Shopee. Jadi tinggal pesan, sudah dirangkai seperti ini. Tidak perlu merangkai lagi. Disupport programnya, diajari cara pakainya, sampai bisa mengeluarkan data, sampai bisa dianalisis. Dan ini menjadi sebuah keunggulan dalam penelitian di bidang sains. Apa saja kami punya? Biologi, sensor kelembaban tanah, fisika, sensor suhu, ada DHT11, kimia, ada namanya sensor MQ. Bapak Ibu yang kimia, di kimia mengukur apa saja, Bu, biasanya? pH. Nah, pH meter juga bisa menggunakan sensor pH. Kalau pencemaran udara, bagaimana mengukurnya? Belum ya. Kami di riset grup Universitas Jember menyediakan juga rangkaian sensor dan aplikasinya. Ini untuk mendeteksi kebocoran gas pencemaran lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan selama ini sulit dibuat data matematiknya dan dibuat grafiknya. Dengan sensor ini kita bisa memonitor gas apa saja yang menjadi pencemar dan berapa persentasenya. Nah, jadi ini bisa diintegrasikan ya, Bapak. Siapa lagi timnya, Pak, yang ngajar? Hanya sendiri? Ya, oke. Nah, nanti Arduino kami punya. Bedanya Arduino sama NodeMSU adalah Arduino tidak dapat membuat grafik data, hanya membaca di serial monitor. Betul ya? Kalau buat grafiknya gimana? Catat satu-satu, masukkan ke Excel. Itu laju sudah, Pak. Habis sudah ya. Sekona itu lah. Kalau yang kami tidak, kami sampai bisa menghasilkan grafik dan bisa meluluskan mahasiswa master dari instrumen atau alat yang kita buat. Jadi saya ingin sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami juga bisa risetnya mengikuti kami lah. Nanti kami akan bimbing dan berdasarkan pesan dari Prof. David tadi, yang punya artikel mohon bisa dikirimkan ke kami, akan publish di website dan akan dikenal lewat Google Scholar. Sehingga nama Bapak Ibu sebagai penulis dan nama mahasiswanya akan ada di
internet. Jadi itu lebih valid sebagai hasil karya ilmiah yang dipublikasikan. Selama ini kemana Bapak Ibu karya ilmiahnya? Adakah di website? Apakah dicetak? Ya, tapi tidak ada yang tahu halayak luar itu. Nah, gimana? Kenaikan pangkat lewat jurnal Bu, P4TK kan mensyaratkan itu. Ya, kalau cuma keempat mudah. Nah, seperti itu. Sehingga dari penelitian yang menggunakan sensor yang kami rancang, kami desain, dan kami kalibrasi, diharapkan mampu membantu SMA 1 Python untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang menjadi program SMA 1 Python. Monggo, jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan berkoordinasi, komunikasi dengan kami, karena saya sangat dekat dengan Bapak Kepala Sekolah, om saya sendiri, ya, adik kandung ayah saya sendiri itu, ya, yang membimbing saya juga dari awal. Nah, begitu. Ada banyak yang kami dapatkan di sini, yang kami bawa juga sensornya. Ada juga sensor ultrasonik untuk yang fisika, untuk mengukur sudut pemantulan bunyi. Nah, selama ini pemantulan bunyi kan hanya teori saja, tapi kita belum tahu seperti apa. Kalau Bapak di sekolah ini, sensor apa yang sudah punya? Cahaya ya? Cahaya ada. Suhu. Iya. Sama cahaya 2. Oke, nanti kita akan diskusi mungkin ya. Karena kami punya banyak sensor, termasuk mengukur suhu di kedalaman air. Sampai bisa dicelupkan sensornya itu, kami punya banyak ya. Sensor cicilan alarm Pak. Ya, pay letter ya, Shopee pay letter. Ya, tagihku itu ya, tak usah sensor itu. Ya, tagih sampai Kabunggon bisa-bisa. Nah, oke. Baik, jadi monggo jika bisa melakukan kolaborasi kami sangat senang, karena akan kami dampingi Bapak Ibu guru maupun siswa untuk melakukan kegiatan penelitian. Karena secara reguler kelompok riset kami yang berada di bawah naungan Universitas Jember juga mengundang Bapak Ibu guru dari beberapa sekolah sekitar Jember untuk datang ke universitas, untuk dibina dan dibimbing sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen ada 3, mengajar, meneliti, mengabdi. Dan ini termasuk sebuah tridharma di bagian pengabdian kepada masyarakat, yaitu masyarakat ilmiah. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih Prof yang saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan. Ada yang sudah familiar dengan Arduino Prof, tapi sensornya masih 2, suhu dan cahaya. Nah, kalau kami sudah cukup banyak dan rangkaiannya bisa tersedia di marketplace, Prof. Sudah. Monggo. Iya. Dan Bapak Ibu, ya, sembari ini sudah kami inisiasi dia program negeri. Saya ke MTS 7, saya ke SMP 3, kemudian di SMA Sebagus, IJ, sudah saya istilahnya kawal. Tetapi syaratnya harus ada apa? Kelompok riset. Nah, kalau bisa panjenengan literasikan semua ChatGPT, dan ini saya sudah bilang ke Pak Kepala, supaya siswanya lebih pintar dibandingkan siswa lainnya, dan panjenengan termotivasi untuk literasi diri panjenengan supaya lebih pintar daripada tidak bisa. Nah, dan untuk Jangan kemana-mana, gratis tidak banyak. Nah, sehingga nanti kalau sudah muncul begitu dalam konteks literasi Jangan kemana-mana. merekrut melalui Banyak. sekolah itu saja, melalui daripada Pak Zain. Kira-kira punya potensi apa kita kawal dengan betul menggunakan smart sensor yang terpunya. Bahkan kalau misalkan membutuhkan drone, saya juga ada hanya jangkauannya baru satu. Sebab ada drone yang milik Indonesia itu 800 kilo.
Nah itu yang bisa bertengger jaraknya sekitar 3 jam. Dengan spray dia tidak perlu ada untuk memotret daun-daun yang berwarna biru daun, biru langit apa itu ya, paham kira-kira. Bukan hijau betul. Insya Allah. Jadi kita akan bermalam. Sebenarnya kita maka tidak ada petir yang terlalu jauh, tetapi kami telah memiliki yang namanya website tersebut ya. Andai kata kajian kita di mana bentuk pendidikan yang ada ada 11 mahasiswa yang kebetulan belajar digital kajian ini, insya Allah hari ini bisa. Tapi kalau berkepentingan itu saya tidak tahu apa ya silakan. Baju ni apa ya? Undi tak ku? Ber. Itu apa siapa? Sudah bro. Cukup lari lagi. Tidak sih. Kan direkam. Itu taruh. Waduh. Nah. Bunga. Tak boleh. Oh, penyakit monyet gila. Yang kita bisa tentang satu list ada engine running check di ada saya luar biasa saya seperti saya Bapak Ibu Bikin aku laptop ini. Pilih tadi itu. Pilih tadi. Kalau terima kasih. Ini militer ekspres. Saya perputaran yang mudah-mudahan diberikan informasi yang bisa mengkonfirmasi partai yang bersangkutan. Mungkin sebelum diakhiri, saya persilakan untuk memberikan testimoni yang bagaimana mengajar dengan tindakan tentang IT ChatGPT 1 menit. Pak itu fotografi silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk mahasiswa berkomunikasi dari institusi dan juga Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kami kesempatan untuk hadir di SMA Satu Pantol. Kesan dan testimoni saya saat menggunakan ChatGPT atau artificial intelligence itu salah satunya adalah membantu media pembelajaran dan juga dalam menganalisis data. Jadi saat saya ingin menganalisis sebuah data, saya memiliki sebuah frekuensi di sana saya menggunakan bantuan Google Colab untuk mengembangkan data yang saya peroleh. Dan prinsipnya ini kan dia menggunakan big data. Nah, saat ada script yang salah di Google Colab saya, itu kan tidak bisa dihilangkan, dan tidak muncul gambar atau muncul sesuatu yang kita inginkan. Jadi saya tinggal mengcopy script yang saya tulis di Google Colab itu, lalu saya kirim ke ChatGPT, saya tanya kenapa nih? Nah itu ternyata diperbaiki oleh ChatGPT dan cepat. Jadi respon ataupun soal-soal atau pertanyaan yang ada dalam pikiran kita yang kita rasa rumit itu ternyata bisa
dijawab oleh ChatGPT dengan cepat. Nah, responnya itu cepat dan langsung ke tujuannya. Jadi tidak bertele-tele. Jadi misalkan saya juga membuat skrip untuk mengolah data ya dari gambar, kemudian bagaimana cara kita membaca gambar ini, mengklasifikasikannya seperti apa. Misalnya juga ada yang namanya artificial intelligence itu, dia bisa langsung tahu. Oh, kalau misalkan saya memberikan gambar botol ini, maka dia akan mempersepsi itu adalah botol. Dan respon saya pribadi selama saya menggunakan ChatGPT. Jadi saya merasa memiliki asisten gitu ya, memiliki asisten pribadi selama saya ingin membuat penelitian. Respon saya adalah menggunakan ChatGPT. Jadi Bapak Ibu, saya yakin dengan adanya ChatGPT ini Bapak Ibu tidak menurunkan lapor Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, karena memang betul dari sama yang berarti bahwa oke lah, semua bisa mengambil karya-karya kita, tapi ide yang ada dalam kepala kita tidak seperti dijadikan. Karena memang yang paling bagus adalah memang kita harus oh, ChatGPT itu memang hanya buatan manusia, gitu ya. Jadi tidak akan bisa mengalahkan apa yang kita miliki. Jadi ChatGPT pun akan berjalan ketika kita memiliki ide. Ya, dia tidak akan menjawab apapun kalau misalnya kita tidak bertanya. Jadi semuanya itu memang tergantung dari diri kita. Tidak akan pernah kita digantikan oleh orang. Mungkin gitu ya, yang testimoni saya selama menggunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga Prof. Dan juga Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah hadir. Baik, terkait dengan testimoni ChatGPT dari Prof. David ini, saya sendiri itu bidangnya adalah sangat teknologi sama dengan Prof. David, tapi saya juga mengajar di JDSD, sehingga bahkan kita mengajar di SD. ChatGPT itu hanya memberikan bagaimana konsep dasar atau kita memberikan arahan ketika kita mau mengajar. Bagaimana kita mengajarkan konsep A yang kontekstual. Jadi ChatGPT ada langkah-langkahnya. Tapi bagaimana peran guru itu tetap guru dibutuhkan dalam mengimplementasikan di kelas. Bendanya yang kita bawa sendiri. Sehingga ChatGPT tidak bisa gambar kambing, keluar kambing gitu ya. Apa itu? Berapa banyak kambing gitu ya, tidak, memang itu ada tengah kambing gitu, tapi kita harus memberikan apa, tambahannya guru tetap dibutuhkan. Khususnya saya sebagai dosen pengampu di PTSD, ya Bu, ini kan SMA ada pinter-pinter gitu ya, kalau di SD kan menanamkan konsep itu penting, melalui kontekstual, sehingga ChatGPT tetap kita butuhkan sebagai tahap-tahapannya bagaimana kita mengetahui langkah pembelajarannya, tapi actionnya tetap ada kontrolnya di guru gitu. Dan juga di penelitian saya di doktoral dibimbing oleh Prof. David terkait dengan ilmu murni matematik kombinatorik gitu. Sehingga tentang kalau kombinatorik rumus-rumus yang detail programmernya sebenarnya ada di aplikasi itu, tapi ChatGPT masih membantu 50% itu untuk mengoreksi saja. Tapi untuk ide-nya, originalitasnya itu tetap kita sendiri sebagai manusia atau sebagai operatornya. Oke, ChatGPT hanya sebagai alat bantu, tetapi di perkembangan teknologi, tapi ChatGPT itu dibutuhkan. Gitu. Dan guru sangat dibutuhkan karena ChatGPT tidak bisa melihat perasaan kita, gitu. Coba, siapa tahu jodoh saya? Karena sebelum nikah dia saya bertanya gitu, apakah ada jodoh saya di situ? Ternyata itu sangat rumit mencari jodoh itu. Nah, mereka monggo harus bersabar yang lama gitu. Jangan terburu-buru. Ini implementasi saya gitu. Jika saya cek perasaannya bagaimana, ternyata saya di komputer nggak bisa jawab gitu. Makanya kalau saya peran guru itu tetap penting. Karena ada emosional gitu, untuk materi bisalah jadi gitu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu yang sudah berkenan menerima kami pada kegiatan ini. Jadi mungkin dari penjelasan teman saya tadi mau mempromosikan teman saya gitu ya. Karena ketika katanya sampai tanya kerja di situ, gimana jodoh saya, mungkin ada yang punya anak atau boleh belum kembali.
Ya, hanya sekedar belajar dulu. Jadi kalau dari saya sendiri testimoni mengenai ChatGPT itu sangat membantu kita khususnya guru, tapi pastinya tidak bisa menggantikan peran kita sebagai seorang guru. Misalnya seperti kegiatan sekarang ini. Nah, ini kan bapak dan ibu gurunya mengikuti pelatihan anak-anaknya itu diberi biasanya diberi tugas sama mereka. Sebenarnya saya ingin menyajikan materi. Saya ingin menjelaskan mengenai sistem persamaan linear. Gitu. Kita tinggal ketik aja di bagaimana sistem persamaan linear. Kemudian kita bisa menggenerate suatu video yang tadi berdasarkan jawaban dari ChatGPT. Kemudian nanti dari video tersebut bisa mengeluarkan suara, bisa menjelaskan dengan bantuan teknologi AI tadi. Jadi dari itu, maka itu sudah sangat membantu bapak dan ibu guru bisa meninggalkan murid-muridnya tanpa terbengkalai murid-muridnya bapak dan ibu. Kemudian mungkin kalau misalnya ChatGPT kan tidak hanya melulu mengenai pendidikan ya. Di sini ada guru seni ingin mengarang suatu lagu, tinggal tuliskan saja. Saya buatkan saya lagu mengenai apa gitu, pesisir pantai. Tuliskan lagunya dan mengarang nulisnya saja. Jadi memang ChatGPT itu sangat membantu sekali kita sebagai seorang pendidik untuk mengkreasi sesuatu yang baru tanpa perlu pusing lagi. Biasanya kan kalau di Google, ketika kita menemukan suatu kata kunci yang keluarnya banyak A. Tapi kalau di ChatGPT itu dinamis. Ketika kita mengetikkan satu kata kunci A, maka bisa jadi pada jawaban sekarang dan beberapa menit kemudian jawaban berbeda. Itu, jadi itu bisa dari ChatGPT daripada engine seperti Google. Mungkin dari saya saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kalau saya ambil, karena dia memang murid-murid saya mulai kecil sampai satu seperti ini. Sampai sudah menikah dan sudah jomblo. Sudah jomblo. Saya panggil 3M. Ya karena ada Rofi, Raffi, Rido. Rio. Tapi terbuka. Ya. Memang terbuka untuk dilamar oleh saya harus setrum. Ya Allah, sudah daftar itu ya. Ya agak membahayakan. Tidak membahayakan. Aduh. Bisa milih nanti. Oh, bisa Oh, pilih. coba pilih dong. Paling terbesar. Amin. Amin. Para Allah akan datang ke kita. Amin. Kita termasuk juga yang diizinkan saya masuk sama ya. Yaitu dari saya monggo kalau saya mau memberikan bantuan dari saya di belakang tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah supaya dijalankan ya. Ya, saya kira itu tepuk tangan kita lagi. Ya, mohon maaf bila konsultasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ini Kita ada tangan saya. Itu sip bagus dah.